Bagaimana situasi hingga sore ini di Kota Batu pasca banjir bandang menerjang Kamis kemarin? Saya sapa Miftah Farid, koresponden CNN Indonesia di sana. Selamat sore Farid. Farid, kita ingin mendapatkan update terkini bagaimana proses pencarian korban yang masih belum ditemukan hingga saat ini. Ferry, memang secara resmi BPBD Kota Batu merilis ada 6 korban banjir bandang yang dilaporkan hilang dan sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Data, nama, alamat, dan lokasi ditemukannya para korban juga sudah dirilis. Namun beberapa saat yang lalu saya juga mendapatkan informasi ada satu korban banjir bandang ini berjenis kelamin laki-laki, usia sekitar 30 tahun, warga Dusun Cangar, ditemukan tak jauh dari lokasi tempat dia dilaporkan hilang. Namun kita belum bisa mengonfirmasi apakah temuan ini termasuk dari 3 nama yang dilaporkan masih dalam proses pencarian atau bukan. Yang jelas kita masih menunggu proses identifikasi dan konfirmasi resmi dari BPBD Kota Batu. Ferdi, sampai hampir pukul 16.00 di Kota Batu ini proses pencarian masih terus dilangsungkan. Anda bisa melihat misalnya di belakang saya ada satu eskavator. Memang ini secara tidak langsung bukan mencari korban tapi membuka jalan kali atau sungai Sambong yang awalnya merupakan sungai atau kali mati yang tidak dialiri air, namun kemarin sungai yang lebarnya hanya 3 meter ini kemudian membawa material berupa air bandang berupa material lumpur, batu, dan juga potongan-potongan kayu atau pohon yang besar sehingga menerjang puluhan rumah yang dibangun tepat di bantaran kali kecil ini sebenarnya, Ferdi. Aliran air penting untuk dibuka karena di wilayah hulu terus mendung dan dikhawatirkan kalau hujan, air juga tidak tertampung di aliran sungai yang kecil ini. Dan Anda bisa melihat bagaimana daya rusak dari banjir bandang ini, Ferdi. Amatan mata kita, saya dan Anda ketika melihat di layar ini merupakan rumah, tempat saya melaporkan ini rumah dari korban selamat yaitu Sugiono dan juga Asrifah yang tadi menceritakan kepada saya bagaimana proses mereka bisa menyelamatkan diri dari pusara air berisi lumpur dan material kayu dan batu serta menyelamatkan satu orang anaknya yang berusia 12 tahun. Sedangkan tepat di samping rumah Sugiono dan Asrifah ada pasangan suami istri yaitu Wiji dan Sarip yang sayangnya nyawa mereka tidak bisa tertolong karena terseret arus banjir bandang yang sangat deras, sangat kencang sehingga mereka ditemukan untuk Asrifah, untuk Wiji di sekitar lokasi rumahnya. Namun untuk Sarip mayatnya ditemukan 2 km dari lokasi tempat dia dilaporkan terlihat untuk terakhir kalinya terseret arus yang cukup deras ini. Anda bisa melihat proses pencarian dan pembersihan rumah-rumah warga terus dilakukan oleh para relawan dibantu TNI dan Polri. Ini salah satu rumah warga yang keluarganya selamat namun rumahnya hancur. Dan Anda bisa melihat juga bagaimana tumpukan material berupa lumpur, kayu, batu yang menumpuk di rumah warga. Ini tadi sudah proses mengeluarkan material-material tersebut dari area rumah. Warga berharap mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka dan mereka mengaku cukup gembira ada banyak sekali bantuan tenaga dari para relawan, tetangga dan juga keluarga mereka, TNI Polri bahkan membantu mereka membersihkan rumah. Mereka berharap bantuan segera bisa datang ke mereka dan ketika mereka bisa kembali tinggal di rumah mereka, setidaknya mereka bisa memberikan healing atau menyembuhkan trauma mereka. Karena tadi saya sempat mewawancarai banyak sekali warga di sini mengaku apa yang mereka lihat pada kemarin sore sekitar pukul 15 merupakan hal yang sama sekali belum pernah mereka lihat. Kali tempat mereka tinggal yang lebarnya hanya 3 meter saja ini, Ferdi, setidaknya hanya dipenuhi air ketika musim hujan. Itu pun kalau dalam kondisi banjir hanya di posisi tepat di bawah tanggulnya, tidak pernah meluber. Dan sampai kejadian kemarin air bahkan sampai menerjang dari batas sungai sampai sekitar 25-30 meter air masuk ke wilayah perkampungan warga dan kemudian menerjang rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Yang paling parah memang yang paling dekat dengan ambang sungai tersebut, Ferdi. Semuanya tergerus, 2-3 rumah tepat di samping sungai kecil ini semuanya terimbas dari aliran air berisi material lumpur, batu, dan kayu dengan jumlah atau ukuran yang sangat besar, Ferdi. Farid, bencana
yang hari ini terjadi di sana kuat sekali hubungannya dengan aspek ekologi di sana. Artinya kemudian ada dugaan penebangan hutan secara masif dan ilegal di daerah hulu sehingga kemudian dampaknya adalah banjir bandang dengan material kayu dan juga lumpur yang seperti Anda gambarkan tadi. Bisakah kita konfirmasi ini apa respon pihak terkait mengenai hal ini? Ferdi, sejauh ini dari pihak pemerintah mengkonfirmasi bahwa curah hujan cukup tinggi di kawasan Batu ini memang terjadi pada November dan Desember. Ada memang anomali setiap tahun curah hujan cukup tinggi terjadi. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, menurut versi warga, hujan deras itu biasanya terjadi pada akhir November. Namun untuk tahun ini, awal November, hujan turun cukup deras dan ditambah dengan tingkat curah hujan yang tinggi di tahun ini, sehingga membuat wilayah hulu, tepat di samping kanan saya atau samping kiri layar yang Anda lihat, itu mengalami luberan air yang cukup besar dan diakui oleh beberapa warga di sini. Meskipun belum ada konfirmasi dari pihak pemerintah, warga mengakui memang ada alih fungsi lahan di wilayah hulu untuk dijadikan perkebunan dan pertanian. Sehingga serapan tanah ketika musim hujan tiba tidak cukup maksimal. Sehingga kalau kita lihat lumpur, kemudian potongan kayu, potongan pohon, dan akar dalam jumlah banyak dan besar, ini menunjukkan bahwa ada kerusakan lingkungan di wilayah hulu sehingga berdampak pada hilir. Bukan hanya di Batu, tapi juga sampai ke Kota Malang. Ada lebih dari 450 warga yang harus mengungsi di 4 titik di Kota Malang yang dilaporkan. Ini sesuai dengan rilis yang dikeluarkan Wahana Lingkungan Hidup, LSM, yang bergiat dalam isu lingkungan yang beberapa waktu yang lalu merilis bahwa pemerintah Kota Batu tidak memiliki rancangan tata ruang kota yang berupa perda, dan saat ini perdanya sudah diajukan ke pemerintah pusat, tidak berpihak pada perbaikan ekologi yang sudah rusak beberapa tahun-tahun sebelumnya. Seperti misalnya alih fungsi lahan dari hutan menjadi villa misalnya, dari hutan menjadi perkebunan, dari hutan menjadi area pertanian, sehingga ini yang kemudian membuat ketika musim hujan tiba, terutama ketika ada anomali seperti yang terjadi pada tahun ini, curah hujan yang sangat tinggi di bulan November dan Desember, kondisi di wilayah hulu tidak cukup mampu menampung air sehingga ini langsung terjun dan mengikuti guratan-guratan yang ada di tanah seperti aliran sungai kecil ini, dan ini membawa material yang cukup besar, cukup banyak, sehingga kita melihat dampaknya apa yang terjadi hari ini, Ferdi. Memang dibutuhkan kebijakan yang sifatnya afirmatif terkait perubahan fungsi lahan ini, sehingga ruang terbuka hijau atau ruang hijau atau hutan alam yang ada di wilayah Batu ini yang tersisa itu bisa diselamatkan, dan kalaupun ada ruang yang terbuka yang awalnya hutan bisa ditanam kembali, tentu saja dengan kebijakan politik atau payung hukum seperti yang seharusnya dituangkan dalam perda tata ruang yang saat ini sudah diajukan ke pemerintah pusat. Belum ada kata terlambat bagi Walhi untuk melakukan perbaikan ini. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Miftah Farid dari kawasan Kota Batu, Malang, Jawa Timur.